Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. 2024 adalah tahunnya smartphone tangguh dari Oppo, yang dimana hampir semua smartphone dari Oppo yang launching di tahun ini memiliki standar militer semua. Dan berita baiknya, di bulan Agustus tahun ini Oppo bakal melaunching smartphone terbaru lagi, dan pastinya ini juga tangguh. Tapi harganya di sini sangat terjangkau karena ada di kisaran 1 jutaan saja, teman-teman. Ya, pastinya bakal menarik ya smartphone ini. Oke, langsung saja kita sambut. Ini dia smartphone-nya, Oppo A3X. Yap, ini dia box dari Oppo A3X yang dimana saya beli smartphone ini dengan harga cuma di kisaran 1,5 juta rupiah saja. Ya, ini varian yang paling rendah ya, dengan memori di RAM 4GB dan internal 64GB. Tapi walaupun memorinya terbatas, saya rasa smartphone ini tetap menarik karena memiliki sertifikasi standar militer, teman-teman. Jadi sepertinya Oppo A3X adalah smartphone 1 jutaan paling tangguh saat ini. Ya, sekarang kita lihat untuk boxnya. Di sini masih ciri khas Oppo, jadi di sini warnanya overall agak putih ya, teman-teman. Dan tengahnya ini ada kotakan yang lebih abu-abu. Di sini tulisannya Oppo A3X. Ini masuk ke seri Oppo A3 series, teman-teman, dari brand Oppo. Di sisi kanan terdapat selling pointnya, yang dimana yang pertama adalah chipsetnya, teman-teman. Ini cukup menarik, yaitu Snapdragon 6S Gen 1. Ya, jadi chipsetnya masih baru, teman-teman. Kemudian terdapat military grade shock resistant, jadi sudah ada standar militernya juga. Kemudian sudah 45 watt fast charge ya, jadi ngecasnya ngebut dengan baterainya katanya sampai 4 tahun untuk durabilitasnya, jadi mantap. Kemudian ada splash touch with IP54, jadi sudah tahan percikan air, dan dia walaupun HP-nya basah masih bisa dioperasikan dengan baik. Oke, jadi untuk selling point-nya ini ketahanannya ya dari Oppo A3X ini. Dan di sini kita unboxing yang warnanya biru laut. Ini masih segelan, teman-teman. Langsung saja kita unboxing kira-kira bagaimana smartphone tangguh dari Oppo yang harganya cuma mulai dari 1,5 juta rupiah saja. Jadi sangat terjangkau ya. Dan ini dia Oppo A3X. Ya, kita langsung disambut sama smartphone-nya Oppo A3X yang warnanya biru. Jadi dia warnanya ada dua, yang satu warna merah dan ini yang warna biru. Kita belinya yang warna biru laut saja. Oke, langsung saja kita kletek dulu untuk ini kertasnya. Oke, keren juga teman-teman untuk warna biru lautnya. Dan kita kletek lagi untuk emailnya. Ini dia desain dari Oppo A3X yang warnanya biru laut. Ya, bisa dilihat ini keren ya teman-teman. Jadi dia finishingnya seperti kaca untuk bagian backcase-nya, tapi ini dari plastik untuk bahannya. Dan kalau kita lihat ini warna birunya lebih ke biru muda, jadi sepertinya laut yang tidak begitu dalam. Dan kalau kita lihat lagi di sini ada aksen-aksen seperti ombaknya, teman-teman. Jadi ini nggak polosan saja ya. Dan ini ada efeknya di pantulan cahayanya. Oke, ini keren teman-teman. Jadi desainnya ini feel-nya menenangkan untuk dari Oppo A3X ini. Padahal ini adalah smartphone tangguh ya. Tapi desainnya cantik seperti ini. Untuk detailnya di sini ada brand Oppo dan di sini ada 2 buah lubang kamera, teman-teman. Yang dimana ini kameranya sebenarnya cuma satu, yang ini saja. Ini kameranya cuma satu. Yang ini adalah gimmick, teman-teman. Cuma hiasan saja, dan saya rasa ini adalah hiasan paling niat yang pernah saya unboxing. Soalnya ini bentukannya mirip kamera banget ya. Jadi serasa seperti dual kamera, padahal dia kameranya cuma satu. Ya, Oppo sepertinya kurang percaya diri untuk memberikan satu kamera di smartphone-nya. Kemudian di sini ada satu LED flash, tapi finishingnya seperti ring LED ya teman-teman. Di sini tulisannya inovatif AI kamera. Ya, jadi desainnya saya rasa sudah bagus. Cuma yang disayangkan adalah gimmick kameranya ini. Jadi seperti menipu ya rasanya. Di bagian layar sudah ada anti goresnya, dan saya cari info sepertinya sudah support Panda Glass ya teman-teman. Jadi bukan kaca biasa. Untuk detailnya di bagian bawah ini ada speaker, kemudian Type-C, mikrofon, dan jack audio 3,5 mm. Bagian kanan ini ada tombol on off yang juga berfungsi sebagai fingerprint, teman-teman. Dan atasnya volume up and down. Ini dipencet sudah kliki, ciri khas dari produk Oppo. Kemudian bagian atasnya ini polosan saja, dan bagian kirinya ini ada tempat untuk SIM tray-nya. Ya, untuk smartphone-nya ini positif ya teman-teman. Ini desainnya bagus, kemudian sudah IP rating 5.4, ada standar militernya, dan kacanya sudah Panda Glass. Ya, mantap.
Kita lanjut lagi unboxingnya dengan harga yang terjangkau. Kira-kira apakah ada yang disunat? Yang pertama di sini kita dapat petunjuk penggunaan, kemudian safety guide. Kita dapat pin ejector yang langsung coba kita cek untuk SIM tray-nya apakah hybrid atau triple slot. Ya, untuk SIM tray-nya dia sudah triple slot, jadi bisa micro SD plus dual SIM. Ini mantap. Kemudian di sini kita mendapatkan soft case, teman-teman, yang dimana soft case-nya ini bentuknya sangat mirip sama Oppo Reno 12 yang baru launching kemarin. Jadi ya, ternyata walaupun smartphone harga sangat terjangkau di 1 jutaan, Oppo tetap memberikan kelengkapan yang lengkap di smartphone-nya. Oke, jadi desainnya seperti ini. Yang dimana untuk di harga 1 jutaan, saya rasa ini case-nya sudah bagus ya. Jadi ada garis-garisnya yang walaupun kalau saya pribadi merasa malah jadi feel-nya agak kurang mewah ya teman-teman. Dan di Oppo Reno 12 agak kurang kalau case-nya juga seperti ini. Tapi ini harganya 1 jutaan, jadi tidak masalah. Kemudian kita dapat kepala charger, apakah outputnya di 45 watt? Dan benar, outputnya sudah di 45 watt teman-teman. Jadi sangat ngebut ya dari Oppo. Ya, ini mantap, yang dimana kita tidak ada PR lagi untuk mencari kepala charger yang outputnya cukup besar di 45 watt. Dan terakhir kita mendapatkan kabel data Type-C yang berwarna putih, ciri khas dari brand Oppo. Dan kita tidak dapat apa-apa lagi teman-teman. Ya, langsung saja kita lihat kira-kira bagaimana pandangan awal dari Oppo A3X. Ini dia tampilan awal dari Oppo A3X yang dimana pertama untuk sektor layar ini sudah mantap. Jadi layarnya ini seluas 6,67 inci dengan panel IPS LCD dan resolusinya di HD+. Ya, ini smartphone Oppo, jadi kualitas layarnya tidak usah ditanyakan lagi. Ini warnanya pop up, kemudian untuk viewing angle-nya juga luas dan gerakannya sudah smooth karena refresh rate di 90 Hz teman-teman. Kemudian untuk brightness juga ini tinggi karena up to 1000 nits, jadi harusnya untuk outdoor sudah mumpuni. Kemudian untuk bingkainya sekarang juga lebih tipis ya, terutama di sisi kanan, kiri, dan atasnya, dan sudah menggunakan punch hole juga. Jadi feel-nya lebih modern, walaupun memang untuk bagian dagunya masih lumayan tebal teman-teman. Cuma saya rasa untuk layar di Oppo A3X ini sudah positif ya, mantap. Kemudian kita lanjut ke sektor softwarenya. Untuk software yang terbaru yaitu UI-nya ColorOS versi 14 teman-teman, dengan Android di 14 juga. Ya, ini mantap. Kemudian RAM-nya bisa kita tambah sampai 4 GB untuk RAM virtualnya. Untuk fitur-fiturnya di sini ada split view, kemudian floating window juga ada, smart slide bar, kids mode, dan simple mode. Jadi untuk multitasking harusnya sudah mumpuni ya di Oppo A3X walaupun RAM-nya yang sangat terbatas. Sekarang kita lanjut untuk memori yang tersedia. Jadi untuk memori yang pertama, RAM-nya ini free-nya masih di kisaran 1,6 sampai 1,7 GB. Ya, sudah cukup sesak ya teman-teman. Kemudian internalnya ini free-nya di 36,15 GB. Sehingga masalah memori saya rasa ini adalah standar minimalnya ya untuk sebuah smartphone yang tidak menggunakan Android Go. RAM-nya 4 GB dan internalnya di 64 GB. Kalau di bawahnya saya rasa sudah kesesakan teman-teman. Untuk layarnya ini masih di HD+, support sampai 90 Hz dan belum support HDR10. Untuk SoC-nya adalah Snapdragon 6S Gen 1 ya, itu masih baru jadinya belum terdeteksi di device info HW. Kemudian ke general kita lihat untuk memori flash-nya sangat disayangkan masih di eMMC ya, belum UFS ya teman-teman. Kemudian kita lihat untuk skor Antutu-nya di versi 10. Untuk skornya dapat di 225.789. Jadi ini skornya ya mirip-mirip ya sama MediaTek Helio G80-an series. Padahal saya kira skornya bakal tinggi, soalnya namanya itu keren ya, Snapdragon 6S Gen 1. Tapi ternyata ini skornya cuma di kisaran 200 ribuan saja. Jadi mungkin namanya lebih tepatnya Snapdragon 4 series ya, bukan 6 series. Ini cukup disayangkan. Tapi ya saya rasa di harga 1 jutaan skor Antutu segini masih oke sih teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi, kita lihat untuk sensornya. Untuk sensor sudah lengkap, jadi ada sensor magnetik, untuk maps ini aman. Kemudian ada gyroscope-nya juga. Dan ada sensor cahaya teman-teman. Jadi overall sudah cukup lengkap ya untuk di kelas 1 jutaan saja. Kemudian kita cek untuk gyroscope-nya apakah hardware atau software. Ya, untuk gyroscope ini masih software teman-teman. Bisa dilihat masih terasa delay-nya. Cuma ya setidaknya sudah ada gyroscope-nya daripada tidak ada sama sekali. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Kita lihat untuk sektor kameranya. Jadi untuk kamera di sini Oppo A3X memiliki satu buah kamera belakang yang dimana ini resolusinya di 8 megapiksel. Ini sedangkan hiasan saja teman-teman.
Dengan kamera depannya ini sebesar 5 megapiksel. Jadi memang untuk masalah megapikselnya ini kerasa agak jadul ya teman-teman. Soalnya cuma 8 sama 5 megapiksel saja. Dan ini dia untuk tampilan UI kameranya yang dimana saya rasa sangat standar ya teman-teman. Untuk zoom dia maksimal bisa sampai di 5 kali untuk zoomnya. Kemudian kita lihat untuk pengaturannya. Di sini bisa auto HDR teman-teman. Kemudian kita lihat untuk fitur-fiturnya di sini ada mode portrait, kemudian ke more. Ya, di more di sini ada panorama, text scanner, high resolution pada 8 megapiksel ya, tapi ada high resolution. Kemudian ada stiker night dan time lapse. Jadi ada mode malamnya juga teman-teman. Kita coba di high resolution. Ini seperti apa? Oh, bisa di-up jadi 32 megapiksel ya teman-teman untuk kamera belakangnya. Padahal speknya saya rasa cuma di 8 megapiksel, tapi ternyata ada mode high resolution-nya ini. Kemudian kita lanjut lagi untuk video. Sebentar, ini mode portraitnya agak lucu ya teman-teman. Kita ke mode portrait dan dia otomatis ke kamera depan. Jadi kamera belakangnya tidak support mode portrait. Ya ini jarang-jarang ya teman-teman. Malah mode portrait adanya di kamera depannya. Padahal saya rasa kamera belakangnya lebih urgent untuk mode portrait, tapi ternyata ini supportnya cuma kamera belakang. Kemudian ada mode pro juga di paling kiri. Jadi untuk fiturnya saya rasa lumayan lengkap. Untuk videonya di sini maksimal sampai di 1080p 30 fps dan sepertinya tidak ada pengaturan stabilisasi ya teman-teman. Ya, untuk pengaturan stabilisasi di sini tidak tersedia, jadi maksimal di 1080p 30 fps saja. Kemudian untuk kamera depannya kita lihat maksimal sama di 1080p 30 fps. Jadi untuk kamera saya rasa ini cukup standar ya. Dan hasilnya agak kurang sih kalau saya lihat dari layarnya ini. Soalnya warnanya agak kemerah-merahan dan ketajamannya agak over ya saya rasa. Ya langsung aja kita lihat. Ini dia untuk kualitas kamera dari Oppo A3X. Rekaman video di Full HD 30 fps di Oppo A3X yang dimana untuk videonya nih saya rasa kalau kita bergerak agak sedikit patah-patah teman-teman, jadi gerakannya kurang smooth, tapi untuk warna kemudian gambarnya saya rasa sudah lumayan oke teman-teman. Cuma ya minusnya di ini sering patah-patah untuk framenya. Kita bawa jalan, ini saya pegangnya dua tangan ya, lumayan stabil ya saya rasa, padahal kayaknya nggak ada OIS ataupun EIS nya teman-teman. Cuma yaitu PR-nya cuma di patah-patahnya aja. Ini saya pegangnya dua tangan, yang dimana untuk kualitas mic-nya juga silakan dinilai. Ya untuk kameranya sudah kita coba, hasilnya ternyata lumayan bagus ya teman-teman, walaupun dia di 8 megapiksel. Ya saya rasa di sini berkat image processing-nya dari Oppo itu bagus. Jadi walaupun ini HP 1 jutaan saja, kualitas fotonya sudah oke. Ini videonya kalau saya lihat dari layar sebenarnya bagus ya teman-teman. Bisa dilihat warna hijau daunnya, kemudian warna ungu di bunganya ini, dan detailnya juga oke. Cuma ya minusnya di patah-patahnya saja. Jadi semoga aja ada update software supaya bisa mengatasi patah-patah dari videonya ini. Dan untuk SDR-nya ya standar sih, harga 1 jutaan ya teman-teman. Kita lanjut di Full HD 30 fps untuk kamera depannya, yang dimana untuk gejala agak patah-patahnya di sini lebih mendingan ya daripada di kamera belakangnya, jadi dia lebih smooth. Dan untuk gerakannya ini masih oke juga teman-teman. Untuk kualitasnya ya juga lumayan sih saya rasa. Cuma kalau dibuat jalan langsung kerasa banget untuk getarannya. Ya ini kita lihat SDR-nya bagaimana. Belakang ini matahari sore teman-teman. Tapi ternyata untuk muka saya masih lumayan terlihat dengan jelas ya. Jadi saya rasa SDR-nya lumayan. Kemudian
Untuk mic-nya silakan dinilai sendiri, dan saya rasa untuk getarannya lumayan terasa, soalnya cuma satu tangan dan nggak ada AIS-nya teman-teman. Ya, untuk speaker Oppo A3X memiliki single speaker yang dimana letaknya di bagian bawah ini dengan kualitas yang sudah bagus teman-teman. Jadi suaranya cukup jernih, kemudian bassnya sedikit-sedikit terasa. Tapi untuk treble-nya saya rasa ini agak sedikit nusuk ya teman-teman, terutama kalau volumenya kita maksimalkan. Dan dia juga support volume sampai 300% teman-teman. Jadi ini adalah mode ultra kalau nggak salah. Start, kita coba lagi ya. Ultra volume mode, jadi ada mode ultranya, sehingga dibuat outdoor saya rasa ini mumpuni banget untuk speaker dari Oppo A3X. Untuk lainnya, baterai dari Oppo A3X ini sebesar 5100 mAh, jadi lumayan besar, dan ngecasnya juga sangat ngebut ya teman-teman, di 45 watt. Jadi masalah baterai saya rasa sudah mantap di Oppo A3X. Baik, untuk kesimpulan saya rasa Oppo A3X ini cocok banget buat kalian yang cari smartphone tangguh yang digunakan buat outdoor. Soalnya smartphone ini sudah memiliki standar militer, kemudian sudah ada IP ratingnya juga, IP54. Kemudian layarnya yang terang di brightness sampai 1000 nits, dan untuk speakernya juga sampai 300% teman-teman. Kemudian masalah sensor juga ada sensor magnetiknya, jadi dibuat maps juga aman. Dan terakhir baterainya juga cukup besar di 5100 mAh dengan pengecasannya yang ngebut di 45 watt. Jadi saya rasa dengan harga mulai dari 1,5 jutaan saja smartphone ini sudah menarik ya teman-teman. Terutama buat kalian yang hobinya tuh kerjanya outdoor di lapangan ataupun buat ojol, ini juga bisa banget. Jadi untuk Oppo A3X saya rasa ini adalah solusi buat kalian yang cari smartphone tangguh tapi budgetnya terbatas. Semisal mau beli Oppo A3 Pro atau Oppo A60 masih kemahalan, masih ada Oppo A3X yang harganya mulai dari 1,5 jutaan saja. Oke, cukup sekian untuk gadget unboxing dari Oppo A3X. Apabila ada masukan atau saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Dan juga untuk subscribe channel Legal Gadget sampai lebih semangat lanjut konten. Saya Mirza Lega pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.